Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami mengenai prosedur pengawetan dan penjadidan bahan pustaka dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwandi. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan materi saya mengenai prosedur pengawetan dan penjadidan bahan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelestarian bahan pustaka. Di lingkungan perpustakaan, arsip, dan museum belum ada kesepakatan dalam menafsirkan istilah pelestarian atau preservation. Perbedaan ini dapat dilihat dalam beberapa buku yang membahas berbagai definisi mengenai pelestarian atau preservasi. Dalam buku The Principles for the Preservation and Conservation of Library Materials yang disusun oleh J.M. Durau dan D.W.G. Clements, preservasi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mencakup unsur-unsur pengelolaan keuangan, cara penyimpanan, tenaga teknik, dan metode untuk melestarikan informasi dan bentuk visi bahan pustaka. Sedangkan definisi lain menurut Introduction to Conservation terbitan UNESCO tahun 1979 disebutkan bahwa istilah preservasi berarti penanganan yang berhubungan langsung dengan benda kerusakan oleh karena udara lembab, faktor kimiawi, serangan dari mikroorganisme yang harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani Sapriyadi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai fungsi pelestarian bahan pustaka. Nah, yang pertama itu ada fungsi perlindungan. Upaya melindungi bahan pustaka itu dari beberapa faktor yang akan mengakibatkan kerusakan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi pengawetan. Upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan lebih lama lagi. Kemudian selanjutnya ada fungsi kesehatan, yaitu upaya menjaga bahan pustaka dalam kondisi agar tetap dalam kondisi bersih sehingga tidak berbau pengap dan tidak mengganggu kesehatan bagi pembaca dan pustakawan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pendidikan, yang dimana upaya memberikan pendidikan kepada pembaca bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar. Kemudian ada fungsi kesabaran. Upaya pemeliharaan bahan pustaka membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Selanjutnya itu ada fungsi sosial, yang dimana pemeliharaan bahan pustaka sangat membutuhkan keterlibatan orang lain. Kemudian ada fungsi ekonomi, yang dimana pemeliharaan yang baik akan berdampak pada keawetan bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimalisasi biaya pengadaan bahan pustaka selanjutnya. Yang terakhir itu ada fungsi keindahan, yang dimana dengan memelihara bahan pustaka dengan baik, maka bahan pustaka di perpustakaan akan tersusun rapi, indah, dan tidak berserakan. Nah, itulah pemaparan dari saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kenalkan, nama saya Amdiana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu bentuk-bentuk pelestarian bahan pustaka. Bentuk-bentuk pelestarian bahan pustaka dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fumigasi. Fumigasi adalah salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur tidak tumbuh, binatang mati, dan perusak bahan pustaka lainnya terbunuh. Yang kedua, deasidifikasi. Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat dalam kertas. Yang ketiga, laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi awet. Yang keempat, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dan dari kerusakan yang sifatnya fisik, misalnya rapuh karena umur, pengaruh asam karena dimakan serangga, kesalahan penyimpanan, dan sebagainya. Yang kelima, penjilidan. Penjilidan adalah pekerjaan menghimpun atau
menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Yuli Amalia Cahyani. Yang keempat yaitu unsur-unsur pelestarian bahan pustaka. Yang pertama yaitu manajemennya. Manajemennya perlu diperhatikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam pekerjaan ini. Bagaimana prosedur pelestarian yang diikuti, bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat dengan baik, apa saja kerusakannya, apa saja alat, bahan kimia yang diperlukan dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga yang merawat bahan pustaka dengan keahlian yang mereka miliki. Mereka yang mengajarkan pelestarian ini hendaknya mereka yang telah memiliki ilmu atau keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. Paling tidak mereka sudah pernah mengikuti penataran dalam bidang pelestarian dokumen. Ketiga yaitu laboratorium, suatu ruang pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan, misalnya alat penjelidan, lem, alat laminasi, alat untuk fumigasi, berbagai sikat untuk membersihkan debu atau vacuum cleaner, dan sebagainya. Sebaiknya setiap perpustakaan memiliki ruang laboratorium sebagai bengkel atau gudang buat bahan pustaka yang perlu dirawat dan diperbaiki. Yang terakhir yaitu dana untuk keperluan kegiatan ini harus diusahakan dan dimonitor dengan baik, sehingga pekerjaan pelestarian tidak akan mengalami gangguan pendanaan. Pendanaan ini tentu tergantung dari lembaga tempat perpustakaan bernaung. Kalau tidak mungkin menyelenggarakan bagian pelestarian sendiri, dianjurkan diadakan kerjasama dengan perpustakaan lain. Ini dapat menghemat biaya yang besar kalau di kota ada badan komersial dalam bidang ini, Anda dapat menggunakan jasa mereka. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu maksud dan tujuan pelestarian bahan pustaka. Maksud pelestarian ialah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan. Selain itu, pelestarian juga dapat memperpanjang umur dari suatu bahan pustaka. Nah, adapun tujuan pelestarian bahan pustaka yaitu ada 4. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, dan yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, dan yang ketiga, mengatasi kendala kekurangan ruang, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mempercepat perolehan informasi seperti dokumen yang tersimpan dalam CD atau comfort disk dan sangat mudah untuk diakses baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, sehingga pemakaian dokumen menjadi lebih optimal. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.